parkir liar yang digelar petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat di Jalan Rawamangun, Cempaka Putih diwarnai protes keras warga, bahkan hingga nyaris ricuh. Warga tak terima petugas petugas menderek paksa sejumlah mobil yang diparkir di depan rumah-rumah mereka. 30, ini mau diapain? Pria ini kaget saat sejumlah petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat akan menderek paksa mobilnya yang diparkir di depan rumah. Ada kebijaksanaan dong, Bang. Saya warga sini ngobrol sama tetangga doang. Bapak parkirnya udah salah. Parkir salah tapi ya bahunya sedikit, Bang. Masa nggak ada kebijaksanaan sih? Tapi petugas tak bergeming. Ini kalau dari lokasi ini masih tanah orang tua saya. Iya, karena udah dihibahkan oleh Bapak. Oh belum. Kalau kita warga sama, Pak. Kita warga sini semua. Hibah kalau hibah. Pak, ini bukan jalan utama, Pak. Ini dulu, Pak. Bukan jalan utama. Bukan jalan. Nasib sama dialami sejumlah warga yang tinggal di Jalan Rawamangun, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini. Petugas bersikukuh dengan menunjuk rambu larangan parkir di tepi jalan. Iya, walaupun rumah tetap loh. Jangan ada pasang. Ini di dalam pagar, Pak. Dalam garis. Pagar hanya rambu saja. Jalan raya utama, Pak. Iya. Petugas selalu menunjuk pada lokasi mobil yang diparkir di atas saluran air. Itu di atas saluran air gitu loh. Bapak sudah kesalah parkir. Kita hanya melaksanakan tugas. Dan beragam alasan dikemukakan warga agar mobilnya tidak jadi diderek paksa. Saya ini mau buat gerak, ini mau jalan tadi barusan. Itu punya kereta kita telepon, Mas. Iya, Pak. Saya mau jalan ke kantor nggak salah. Cuma parkir Bapak yang salah. Iya, saya Protes dan adu mulut antara petugas dengan warga terus berlangsung bahkan memanas hingga memancing perhatian warga sekitar. Oh, kecewa. Kita warga, bukan di jalan umum ya, jalan besar pramuka. Ya. Ini juga rumah masih keluarga. Spion dikepuk. Nah, itu menandakan dia bawa parkir dan ada terus rambu coretnya. Nah, kita nggak mungkin menarik paksa karena tidak ada coretnya. Tak ingin situasi kian memanas, petugas bergegas pergi dengan tetap menderek paksa mobil. Para pemilik mobil yang terkena derek paksa petugas bisa mengambil mobil di lapangan Irti Monas dengan membayar sanksi denda yang kini kembali normal sebesar Rp500.000. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya, masalah ini menarik sekali karena mungkin banyak dari kita yang melakukan juga hal yang sama, parkir di sembarangan tempat walaupun sekalipun itu adalah di depan rumah kita sendiri. Nah, Ustaz Erik, ini rasanya pertanyaan saya sederhana saja. Apa hukumnya parkir di jalan umum meskipun ya katakanlah seperti tadi di depan rumah kita sendiri? Jelas di sana ada aturannya, mungkin ada tanda P di garis dilarang parkir gitu. Ya begini ya, sebetulnya kalau agama ini ya sebetulnya menuntun kita kepada komitmen-komitmen. Jadi kita harus memegang janji-janji, komitmen-komitmen kita kepada aturan-aturan yang kita memang sudah sepakati bersama. Ketika kita ada di rumah, kita punya aturan rumah yang kita sepakati. Ketika kita ada di lingkungan rumah, di kompleks ya, kita punya aturan kompleks yang kita harus sepakati. Ketika kita ada di kota, sebuah wilayah, kita harus mengikuti. Ketika kita ada di negara, kita juga harus mengikuti. Nah, inilah sebenarnya di mana agama menegaskan bahwa kita harus memegang utuh komitmen itu selama komitmen-komitmen atau perjanjian-perjanjian kita itu tidak melanggar aturan-aturan syariat kan gitu. Nah, menurut saya lihat dari tadi, ini sosialisasi aja saya kira ya. Kalau misalnya pemerintah sudah mensosialisasikan secara optimal, ya optimal itu artinya memberitahukan semua dengan cara apapun gitu ya, ke daerah-daerah ya yang nggak boleh parkir sembarangan tadi walaupun di depan rumahnya, RT-nya mensosialisasikan lewat sosmed, lewat berita-berita, dan kemudian dibuat seperti aturan yang ada stepping stone-nya, ada aturan-aturan yang kemudian ketika dia melanggar belum langsung diambil tapi baru diperingati gitu. Nanti kalau sudah 1, 2
barulah kita itu tegakkan. Saya kira ada jalan yang baik untuk menuju ke sana, tidak langsung kemudian harus diambil misalnya gitu ya. Tapi ketika ini sudah dilakukan, tapi tetap membandel, ya kan hukum harus tetap ditegakkan ya. Namanya kan bagaimana yang namanya hukum itu karena untuk juga membuat kita tertib semuanya. Kalau semua nggak mau masuk aturan ya nanti semua tidak akan tertib. Saya kira seperti itu saja, sosialisasinya saja. Ketika itu sudah disosialisasikan dengan benar ya kita harus mematuhinya gitu. Ketika belum disosialisasikan, berilah peringatan gitu. Kurang lebih begitulah, insya Allah. Baik Ustaz, artinya tindakan aparat tadi sudah benar adanya, yaitu dengan menyita kendaraan walau mendapat perlawanan dari warga, begitu ya Ustaz? Karena kan sudah jelas, tentu kita semuanya sudah tahu apa arti tanda rambu yang dituliskan dengan P, kemudian ada garis begitu. Ya seharusnya seperti itu, tetapi ya inilah ya bagaimana kita menyikapinya ketika orang tidak mengindahkan itu. Makanya harus saya kira sosialisasi yang benar, dan ini juga berita yang harus kita siarkan agar supaya kita harus berhati-hati bahwa ada satu aturan baru yang disepakati oleh semua, bahwa kalau parkir di depan rumah sendiri bahkan kalau itu memang dilarang, kita harus ikut aturannya. Kurang lebih seperti itu insya Allah. Baik Ustaz, kita beralih